Selanjutnya kita akan mempelajari materi pengurangan bilangan bulat. Dengan peraturan permainan yang sudah kita pelajari di bagian penjumlahan, kita akan melakukan hal yang sama, tapi kita di sini akan membahas beberapa soal yang berbeda. Kalau sebelumnya kita membahas soal penjumlahan, sekarang kita akan membahas soal pengurangan bilangan bulat. Silakan disimak pembahasan soal berikut ini. 3 dikurang 2. 3 dikurang 2. Sekarang kita ambil 3 koin berwarna putih. Dikurang 2. Kalau dikurang berarti kita ambil koinnya. Sehingga kita ingin mengambil 2 koin berwarna putih atau 2 koin positif karena dikurang 2. Kita ambil 2 koin berwarna putih. 1, 2. Sehingga di papan bersisa 1 koin berwarna putih. Jadi 3 dikurang 2 hasilnya adalah 1. Masih mudah ya ini ya. Bagaimana jika negatif 3 dikurang negatif 2? Negatif 3, kita ambil 3 koin berwarna hitam. 1, 2, 3. Kita ambil, karena dikurang kita ambil 2 koin berwarna hitam atau 2 koin negatif. 1, 2. Ternyata bersisa 1 koin negatif di sini atau 1 koin berwarna hitam. Sehingga kita dapatkan hasil dari negatif 3 dikurang negatif 2 adalah negatif 1. Karena bersisa 1 koin berwarna hitam atau 1 koin negatif. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana jika 3 dikurang negatif 2? 3, kita ambil 3 koin berwarna putih. Kita tambahkan 3 koin berwarna putih ke papan. 1, 2, 3. Dikurang berarti kita ingin mengambil 2 koin berwarna hitam karena negatif. Kita ingin mengambil 2 koin berwarna hitam. Pertanyaannya, di papan ini ada tidak koin berwarna hitam? Tidak ada kan? Kalau tidak ada, maka kita tambahkan koin berwarna hitam. Tapi kita tidak bisa menambahkan koin berwarna hitam saja. Kita harus menambahkan 1 paket. Jadi kalau kita ingin menambahkan koin berwarna hitam, kita juga harus menambahkan koin berwarna putih. Jadi kita tambahkan, karena kita butuh 2 koin hitam, berarti kita tambahkan 2 paket koin hitam dan putih. Harus pasang ya. Lalu sepasang lagi. Sini kita sudah menambahkan 2 koin hitam dan 2 koin putih atau 1 paket koin hitam dan putih, 2 paket koin hitam dan putih. Sekarang kita sudah ada koin hitam 2, kita ingin mengambil 2 koin hitam, kita ambil 2 koin hitam. 2. Bersisa ternyata 1, 2, 3, 4, 5 koin putih di papan tersebut, sehingga 3 dikurang negatif 2 hasilnya adalah 5. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana jika negatif 3 dikurang 2? Negatif 3 berarti kita tambahkan 3 koin berwarna hitam. 1, 2, 3. Dikurang 2 berarti kita ingin mengambil 2 koin berwarna putih. Ada tidak koin berwarna putih di sini? Tidak ada kan? Kalau tidak ada berarti kita tambahkan 2 paket koin hitam dan putih. 1 paket, 2 paket. Kalau tidak ada berarti kita adakan, maka kita tambahkan. Nah, di sini kita kan ingin mengambil 2 koin berwarna putih. Sekarang kita ambil 2 koin berwarna putih. Sehingga bersisa di papan itu ada 1, 2, 3, 4, 5 koin berwarna hitam, sehingga hasilnya adalah negatif 5. Sebelumnya kita sudah membahas 4 soal pengurangan ya. 3 dikurang 2, min 3 dikurang negatif 2, kemudian 3 dikurang negatif 2, dan negatif 3 dikurang 2. Kalau misalnya kita lihat di buku LKS kalian halaman 7 itu, di situ ada pernyataan bahwa
Pengurangan A dan B sama dengan menambahkan A dengan inverse atau kebalikan dari B. Jadi pengurangan A dan B itu sama dengan kita menambahkan bilangan A dengan kebalikan dari bilangan B. Jadi kalau misalnya bilangan B-nya 2, kebalikannya jadi negatif 2. Kalau bilangan B-nya negatif 2, kebalikannya jadi positif 2. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nomor 1 itu 3 dikurang 2, itu sama saja kita menjumlahkan 3 ditambah dengan kebalikan dari 2, yaitu negatif 2. Jadi 3 dikurang 2 itu sama dengan 3 ditambah negatif 2. Jadi di perhitungan kita dapat hasilnya 3 dikurang 2 itu kan sama dengan 1. Nah, min 3 dikurang negatif 2 itu sama dengan min 3 ditambah kebalikan dari negatif 2, yaitu 2. Jadi min 3 dikurang negatif 2 itu sama dengan min 3 ditambah 2. Jadi kita dapat hasilnya sama dengan negatif 1. Nah, di dua soal awal ini, balik lagi ke kesimpulan yang kita dapat di bilangan positif. Apabila kedua bilangan dengan tanda berbeda kita jumlahkan, ini kan positif negatif kita jumlahkan, dua tanda beda. Negatif positif kita jumlahkan, dua tandanya berbeda kan. Maka tinggal kita kurangi bilangan tersebut, kemudian kita untuk hasilnya, kalau misalnya yang terbesar itu bilangan positif, maka hasilnya akan bernilai positif. Tapi kalau yang terbesar itu bilangan negatif, ini kan 3 sama 2, yang besar kan 3. Karena yang terbesar bilangan negatif, maka hasilnya akan bernilai negatif. Seperti itu. Oke. Kemudian di dua soal berikutnya, kalau 3 kita kurangi dengan negatif 2, berarti itu sama dengan 3 ditambahkan dari kebalikan negatif 2, yaitu 2. Jadi 3 dikurang negatif 2 itu sama dengan 3 ditambah 2, yaitu 5. Dan untuk soal berikutnya, negatif 3 dikurang 2 itu sama dengan negatif 3, kita tambahkan dengan kebalikan dari 2, yaitu negatif 2. Jadi negatif 3 dikurang 2 itu sama dengan negatif 3, kita tambahkan dengan negatif 2, yaitu hasilnya negatif 5. Nah, di dua contoh soal terakhir juga bisa kita tarik kesimpulan yang sama seperti di penjumlahan, bahwa ketika kita jumlahkan dua bilangan dengan tanda yang sama, kan positif tambah positif, negatif tambah negatif, maka hasilnya tinggal kita jumlahkan saja bilangannya, 3 tambah 2, 3 tambah 2. Nah, kalau misalnya kedua bilangannya bernilai positif, maka hasilnya akan bernilai positif. Tapi kalau misalnya kedua bilangan bernilai negatif, maka hasilnya juga akan bernilai negatif. Seperti itu. Silakan kalian pahami terlebih dahulu. Setelah ini kita akan membahas beberapa contoh soal dari pengurangan. Oke, sekarang kita bahas 4 contoh soal ini ya. Yang pertama 13 dikurang 27. 13 dikurang 27 itu sama dengan 13 dikurang 27 itu sama dengan 13 ditambah dengan kebalikan dari 27, yaitu negatif 27. Oke. Sama dengan kalau kembali ke kesimpulan dari penjumlahan, ketika kita menjumlahkan dua bilangan dengan tanda berbeda, maka tinggal kita kurangi bilangan besar dengan bilangan kecil. Yang mana yang besar? 13 atau 27? 27 ya. Sehingga 27 kita kurangi dengan 13. Oke. 7 kurang 3 4, 2 kurang 1 1, sehingga hasilnya adalah 14. Tapi 14 atau negatif 14? Ingat, kita lihat mana yang lebih besar, bilangan positif atau negatif, 27 atau 13. 27 ya, sehingga
hasilnya juga akan bertanda negatif karena yang terbesar adalah bilangan negatif, yaitu 27. Sehingga hasilnya juga akan bernilai negatif, yaitu negatif 14. Lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Oke. Contoh soal yang kedua, 23 dikurang 16. Itu sama dengan kita jumlahkan 23 ditambah dengan kebalikan dari negatif 16, yaitu 16. Sehingga tinggal kita jumlahkan saja 23 tambah 16. 23 tambah 16. Oke. 3 tambah 6 9. 2 tambah 1 3. Oke, hasilnya berarti jadi 39. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Oke, untuk soal yang ketiga, negatif 40 dikurang 28 sama dengan negatif 40 ditambah kebalikan dari 28. Ya, negatif 28 ya. Balik lagi ke kesimpulan penjumlahan. Ketika kita menjumlahkan dua bilangan dengan tanda yang sama, maka tinggal kita jumlahkan saja bilangannya. 40 tambah 28. Oke, 0 tambah 8 8. 4 tambah 2 6. Sehingga hasilnya adalah 68. Tapi ingat, positif atau negatif ini? 68 atau negatif 68? Negatif ya. Karena kedua bilangan yang kita jumlahkan adalah sama-sama bilangan negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Bisa dipahami ya, sehingga hasilnya adalah negatif 68. Oke, lanjut ke contoh soal yang terakhir, negatif 30, maaf ini kurang ya, dikurang negatif 27 sama dengan negatif 30. Negatif 30 kita jumlahkan dengan kebalikan dari negatif 27, yaitu 27. Oke. Nah, ingat, balik ke kesimpulan penjumlahan, ketika kita menjumlahkan dua bilangan dengan tanda yang berbeda, maka itu sama saja dengan kita mengurangi bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. Mana yang besar, 30 atau 27? 30 ya. Sehingga kita kurangi 30 dengan 27. Oke, kita kurangi 30 dikurang 27. Berapa ini? Hasilnya 3 ya. Oke, 3. 3 atau negatif 3? Lihat bilangan yang besar, 30 atau 27? Bilangan yang bertanda positif atau negatif? 30 kan bertanda negatif, 27 bertanda positif. Mana yang lebih besar? Yang 30 atau 27? 30 ya. Karena 30 bertanda negatif, maka hasilnya juga akan bertanda negatif. Sehingga hasilnya adalah negatif 3. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang mungkin kurang kalian pahami, silakan kalian tanyakan. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan kalian tanyakan melalui chat pribadi ke Ibu di WA. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.